Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Nurul Fitri Damani, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan nomor induk mahasiswa 0501193230. Video kali ini saya perbuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nurman Ritonga MH. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengupas secara mendetail tentang komunikasi dan interpersonal skill yang pembahasannya itu kepada pembahasan tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Bagaimana peran kepemimpinan, peran pemimpin, gaya kepemimpinan, syarat kepemimpinan, syarat yang harus dipenuhi untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan formal dan informal. Kemudian bagaimana perbedaan antara kepala dan pemimpin. Dan yang terakhir tentang keterampilan dasar kepemimpinan. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Kepemimpinan itu dapat kita artikan sebagai upaya seorang pemimpin untuk merealisasikan tujuan organisasi atau tujuan perusahaannya melalui orang lain dengan cara memberikan orang lain tersebut motivasi agar dapat menjalankan atau dapat menerima arahan yang diberikan oleh pemimpin tersebut kepada orang lain tersebut agar dia dapat menjalankan kinerjanya dengan sebaik mungkin dan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi untuk dapat melaksanakan hal tersebut diperlukanlah keseimbangan kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan tersebut. Jadi kepemimpinan itu suatu proses pengarahan dari seseorang kepada orang lain yang tingkatannya berbeda. Jadi kepemimpinan itu dapat kita artikan proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan yang akan dituju oleh sebuah perusahaan tersebut. Jadi kepemimpinan itu sangat berperan penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi tanggung jawab perusahaan itu bukan hanya kepada manajer, tetapi terhadap manajer, terhadap supervisor, terhadap para pelaksana di dalam perusahaan tersebut. Jadi manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia bisnis, di dalam perusahaan juga kita pasti menemukan manusia dengan jenis isi kepala yang sangat berbeda-beda. Jadi tanpa adanya kepemimpinan yang baik di dalam suatu perusahaan itu, maka tujuan-tujuan yang harus dicapai di dalam perusahaan itu akan tidak maksimal tercapai jika kepemimpinan seorang pemimpin di dalam perusahaan tersebut tidak baik dilaksanakan oleh seorang pemimpin tersebut. Dan apabila perusahaan tersebut memiliki seorang pemimpin atau memiliki kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan yang sangat baik di dalam perusahaan tersebut, maka tujuan dari perusahaan tersebut akan mudah direalisasikan karena memiliki sifat-sifat atau peran kepemimpinan yang sangat baik di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratik, yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratik, dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas terkendali. Gaya kepemimpinan autokratik ini adalah seorang pemimpin yang hanya menyuruh bawahannya saja. Pada umumnya hanya memberikan perintah-perintah kepada bawahan dan bawahan tersebut harus mengikuti perintah-perintah dari seorang pemimpin tersebut. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratik. Di dalam gaya kepemimpinan demokratik ini, pemimpin dan para bawahannya itu berusaha untuk melakukan musyawarah dan menerima pendapat atau masukan-masukan dari bawahan
dan kemudian pemimpin tersebut akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan suatu keputusan, memutuskan suatu masalah misalnya. Kemudian yang ketiga, ada gaya kepemimpinan bebas terkendali. Kalau di dalam gaya kepemimpinan bebas terkendali ini, seorang pemimpin memposisikan dirinya itu sebagai konsultan bagi bawahannya. Jadi seperti sama standarnya terhadap bawahannya. Jadi ini tuh sebenarnya kepemimpinan yang enak gitu. Antara pemimpin dan bawahan itu bisa berkonsultasi satu sama lain tanpa ada rasa canggung atau rasa yang lainnya. Jadi di dalam kepemimpinan ini, di bebas terkendali ini, ya karyawan juga bisa bebas melakukan apa yang dia mau, selama itu tidak keluar dari jalur atau keluar dari etika. Kemudian ada pun syarat-syarat kepemimpinan yang harus dipenuhi seorang pemimpin itu. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi problem solver, harus bisa merumuskan masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan, bisa menemukan solusi terhadap masalah yang ada di dalam perusahaan. Kemudian seorang pemimpin itu harus selalu bersikap positif. Kemudian seorang pemimpin itu juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik terhadap seluruh sivitas perusahaannya. Seorang pemimpin juga harus bisa menjadi inspirasi bagi bawahannya. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi inspirasi bahwa pemimpinnya kayak gini, jadi dia bawahannya bisa meniru hal yang baik dari pemimpin tersebut. Kemudian pemimpin itu harus bisa menumbuhkan motivasi di dalam organisasi atau perusahaan. Dia harus bisa memberikan motivasi agar kinerja dari karyawan itu meningkat dan karyawan semakin semangat untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian seorang pemimpin itu harus juga menjalin hubungan yang baik antara karyawan dengan dirinya sendiri. Jadi harus ada hubungan yang baik supaya memudahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian seorang pemimpin harus turun gunung. Jangan sementang seorang pemimpin tersebut udah menerima gelar manajer di BET namanya, maka dia seenak-enaknya melakukan sebuah peraturan di suatu perusahaan tersebut, melakukan dirty job, melakukan kesalahan, melakukan kezoliman di dalam suatu perusahaan tersebut. Itu tidak boleh. Maka seorang pemimpin itu harus turun gunung, harus menurunkan egonya juga. Jadi karyawannya akan nyaman berada di dalam perusahaan tersebut. Jadi ada tiga konsepsi penting di dalam kepemimpinan itu. Yang pertama ada kekuasaan, bahwa pemimpin itu diberi kewenangan untuk mengatur karyawan-karyawannya untuk berbuat sesuatu yang disuruhnya. Kemudian yang kedua ada kewibawaan. Kewibawaan ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu dapat menyuruh karyawannya itu dan dia itu dipatuhi oleh karyawannya. Dan yang ketiga itu adalah kemampuan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada bawahannya. Kemudian ada mengenai pemimpin formal dan informal. Kalau formal itu memiliki ciri-ciri bahwa berstatus sebagai pemimpin itu akan dilantik atau diangkat selama masa jabatan yang ditentukan. Kemudian sebelum pengangkatan itu akan diadakannya pelatihan atau training kepemimpinan. Dan kemudian seorang pemimpin formal itu juga diberi dukungan dari organisasi formal. Kemudian pemimpin formal juga harus bisa mencapai promosi atau kenaikan jabatan. Dan pemimpin formal juga apabila melakukan pelanggaran maka dia memiliki sanksi atau hukuman. Sedangkan pemimpin informal itu memiliki ciri-ciri tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi legitimasi sebagai pemimpin. Jadi dia tidak ada legalitasnya.
Kemudian yang kedua itu ada masyarakat menunjuk dirinya sebagai seorang pemimpin. Hanya masyarakat yang menunjuk pemimpin informal tersebut menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, status kepemimpinannya itu hanya ada sampai masyarakat, ketika masyarakat itu masih mau menerima dia di lingkungan tersebut. Kemudian yang keempat, pemimpin informal itu tidak dapat dimutasikan. Yang kelima, pemimpin informal tidak memiliki promosi atau kenaikan jabatan. Dan yang terakhir, pemimpin informal tidak memiliki atasan. Pemimpin informal dan pemimpin formal juga beda pendekatannya. Kalau pemimpin formal, dia mendekati karyawannya itu menggunakan instruksi atau suruhan-suruhan. Sedangkan pemimpin informal itu menggunakan cara persuasif atau menggunakan cara pendekatan yang persuasif untuk membujuk, merayu gitu. Beda dengan yang formal. Kalau formal memang harus ada perintah, instruksi dari atasan ke bawah. Mendengar istilah kepala dan pemimpin. Jadi kalau kepala itu adalah seseorang yang diunjuk atau dipilih oleh sebuah instansi untuk mengepalai sebuah kantor. Dia diunjuk menggunakan peraturan oleh sebuah instansi untuk mengepalai sebuah kantor atau instansi tersebut dan diberikan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala tersebut. Sedangkan pemimpin itu seseorang yang dipilih oleh kelompok tertentu untuk memimpin sebuah organisasi atau perusahaan yang diberi tugas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi berbeda antara kepala dan pemimpin. Ada juga persamaannya. Persamaan kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki bawahan atau memiliki anak buah atau memiliki karyawan. Kemudian yang kedua itu sama-sama memiliki tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya. Kepala dan pemimpin juga sama-sama memiliki atasan. Jadi dari atasan itu diberikan tugas dan itu harus diselesaikan oleh kepala atau pemimpin. Kemudian adapun perbedaannya antara kepala dan pemimpin itu adalah kepala diangkat oleh sebuah instansi atau sebuah kekuasaan instansi tertentu, sedangkan pemimpin itu dipilih oleh bawahan di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi dipilih di antara suatu kelompok dan dia dipilih menjadi seorang pemimpin kelompok tersebut. Kemudian kepala itu kekuasaannya itu berasal dari kekuatan peraturan dan kekuatan instansi yang menunjuk dia sebagai kepala, sedangkan pemimpin itu kekuasaannya menurut dari bawahannya atau menurut dari karyawannya, berlandaskan kepercayaan dari bawahannya. Kemudian kepala itu bertanggung jawab hanya kepada atasan, sedangkan untuk pemimpin juga bertanggung jawab kepada atasan, tetapi pemimpin juga bisa bertanggung jawab kepada anak buah, karena anak buah atau bawahan yang memilih seorang pemimpin tersebut. Kemudian kepala itu bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin tidak hanya dia bertindak sebagai penguasa, tetapi dia juga mencetuskan ide-ide kreatifnya, kemudian menjadi bagian dari organisator atau pengatur organisasi, kemudian juga dia menjadi koordinator. Dan yang terakhir, kepala itu tidak bagian dari bawahan atau tidak bagian dari karyawan atau tidak bagian dari anak buah. Sedangkan pemimpin itu merupakan bagian dari anak buah atau bisa dikatakan bagian dari karyawan yang dipimpin suatu kelompok tersebut untuk memimpin sebuah organisasi mereka. Kemudian yang terakhir tentang keterampilan dasar kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu mendorong
untuk selalu berkreasi. Contohnya misal membangun visi tim. Jadi membangun visi tim, seorang pemimpin itu harus dapat memiliki keterampilan untuk dapat membangun visi tim yang sangat baik untuk meraih kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau misalnya visi tim itu tidak terarah, maka tujuan perusahaan pun akan sulit untuk dicapai jika tidak terarah. Kemudian, bagaimana seorang pemimpin itu bisa membangun karyawan itu untuk selalu berpartisipasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan? Jadi ada 3 konsep dasar. Yang pertama itu pengaruh atas pembuat keputusan. Jadi jika seorang karyawan atau seorang yang berada di dalam tim itu memiliki pengaruh untuk memberikan suatu keputusan atau suatu saran, maka mereka akan lebih senang untuk menjalankan tugas-tugas selanjutnya dan untuk menjalankan atau menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Kemudian yang kedua itu berbagi informasi. Jadi tidak berbagi informasi itu jadi tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga bisa melalui email atau email. Jadi jangan hanya melalui pesan-pesan yang sederhana, tetapi komunikasi atau berbagi informasi secara tatap muka itu lebih memberikan, lebih bisa membangun partisipasi dari tim atau dari karyawan-karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada frekuensi interaksi. Jadi di dalam frekuensi interaksi ini itu membuat suatu tim itu akan semakin kompak, karena dengan frekuensi yang cukup sering kita berinteraksi di dalam suatu tim itu, maka kita juga akan mendapatkan ide-ide baru, motivasi baru, ide-ide kreatif baru, bertukar informasi di dalamnya. Maka dengan itu kita juga akan mudah dalam misalnya menemukan suatu masalah, maka akan mudah untuk mencari solusinya. Jadi ketika anggota tim itu saling berinteraksi, maka mereka juga akan menemukan banyak konflik-konflik baru yang harus diselesaikan, harus dipecahkan. Kemudian keterampilan khusus yang dimiliki seorang pemimpin itu harus pemimpin itu yang memotivasi. Jadi cara memotivasi pemimpin itu bisa dari individu sendiri harus termotivasi. Cara-cara untuk memotivasi ya, cara-cara untuk memotivasi individu sendiri yang memotivasi dirinya. Kemudian bisa juga pilihlah orang yang memiliki motivasi yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, ingat kemajuan untuk memotivasi tersebut. Kemudian ciptakan lingkungan yang memotivasi. Kita harus berada di lingkungan yang selalu memotivasi kita. Jangan hanya kita berada di lingkungan yang malah menjatuhkan kita. Kemudian sebagai seorang pemimpin harus memberikan hadiah yang adil. Misalnya seorang pemimpin itu nggak boleh membedakan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Jadi kalau misalnya dia mencapai, yang si A mencapai kinerjanya dengan baik, maka si pemimpin memberikan kado yang hadiah yang sepantasnya. Dan begitu pula dengan si B. Jika si B memberikan kinerja yang terbaik, maka harus diberikan hadiah yang sama, yang adil gitu. Kemudian berikan pengakuan untuk memotivasi seorang itu, berikan pengakuan kepada dirinya. Misalnya dia berbakat, kita akui dia itu berbakat gitu. Jadi itulah cara-cara untuk memotivasi seseorang, cara memotivasi orang lain. Jadi seorang pemimpin harus dapat memotivasi, itulah keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama itu harus bisa membangun visi tim. Kemudian yang kedua harus bisa membangun partisipasi tim, dan yang ketiga harus dapat memotivasi bawahan atau memotivasi orang lain.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai komunikasi dan interpersonal skill yang pembahasannya ke kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi-materi yang kita pelajari, yang kita bahas tadi bisa kita terapkan juga di kehidupan kita. Tidak hanya kita mulai dengan memimpin diri sendiri dulu, kemudian kita akan bisa memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah perusahaan. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu, memulai dari diri kita sendiri, memulai memimpin diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.